warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, izin memperkenalkan diri, saya Lucy Amelia Putri dari program studi pendidikan biologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengelolaan laboratorium yang diampu oleh Bapak Median Agus Priyadi MPD, Ibu Dr. Betty Yolida MPD, dan Ibu Mufidah Estukinasi MPD. Pada video ini saya akan membahas ringkasan materi manajemen administrasi laboratorium pembelajaran serta menjelaskan penerapan praktisnya dalam situasi nyata di laboratorium pendidikan. Sebelum masuk ke pembahasan materi pada setiap babnya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan reflektif. Pertanyaan ini bertujuan untuk membantu kita memahami mengapa sih manajemen administrasi laboratorium sangat penting dalam kegiatan praktikum dan bagaimana penerapan dalam situasi nyatanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan reflektif serta jawabannya dari bab 1 sampai bab 7. Bab 1 itu tentang pengantar administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Yang pertama itu, apa sih yang dimaksud dengan administrasi laboratorium? Jadi, administrasi laboratorium itu adalah proses pengelolaan segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan laboratorium. Seperti pengaturan alat, terus bahan kegiatan praktikum, dan pencatatan administrasi agar kegiatan di laboratorium itu dapat berjalan dengan teratur. Nah, pertanyaan yang kedua itu, apa sih tujuan dari administrasi laboratorium dalam kegiatan pembelajaran? Jadi, tujuan administrasi laboratorium itu adalah untuk mengatur kegiatan praktikum agar berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu, apa sih fungsi administrasi laboratorium dalam proses pembelajaran? Nah, fungsinya adalah membantu mengatur penggunaan alat dan bahan, mengelola kegiatan praktikum, serta memastikan kegiatan laboratorium itu berjalan dengan tertib dan aman. Lalu, pertanyaan selanjutnya, apa sih manfaat laboratorium dalam pembelajaran biologi atau sains? Nah, jadi laboratorium itu membantu mahasiswa atau siswa memahami konsep secara langsung melalui percobaan sehingga pembelajaran itu menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Nah, contoh penerapannya apa sih? Jadi di sini contoh penerapannya itu di laboratorium biologi itu di laboratorium biologi sekolah atau kampus dibuat jadwal penggunaan laboratorium agar setiap kelas atau kelompok praktikum tidak menggunakan laboratorium pada waktu yang sama. Nah, pada bab 2, saya akan menjelaskan bab 2 itu tentang teori dasar administrasi laboratorium. Pertanyaannya itu, apa sih yang dimaksud dengan manajemen atau pengelolaan laboratorium? Nah, jadi manajemen laboratorium adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap semua kegiatan yang dilakukan di laboratorium. Pertanyaan selanjutnya, apa sih tujuan dari manajemen laboratorium? Jadi tujuannya itu adalah agar laboratorium dapat digunakan secara optimal untuk kegiatan praktikum, penelitian, dan pembelajaran. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa fungsi utama manajemen laboratorium? Jadi, fungsi utamanya meliputi perencanaan kegiatan laboratorium, pengaturan penggunaan laboratorium, dan bahan, serta pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan di laboratorium. Nah, yang keempat itu, mengapa sih teori administrasi laboratorium itu sangat penting dipahami oleh pengelolaan laboratorium? Jadi, karena teori tersebut itu menjadi dasar dalam mengelola laboratorium secara sistematis sehingga kegiatan laboratorium itu dapat berjalan dengan efektif. Contoh penerapannya itu, kepala laboratorium itu membuat rencana kegiatan praktikum setiap semester, termasuk kebutuhan alat dan bahan sebelum praktikum dilakukan. Lalu ada bab 3,
yaitu inventarisasi sarana dan prasarana. Pertanyaan itu, apa sih yang dimaksud dengan inventarisasi sarana dan prasarana laboratorium? Nah, jadi inventarisasi itu kegiatan mencatat dan mendata semua alat, bahan dan fasilitas yang ada di laboratorium. Selanjutnya, apa sih tujuan dari inventarisasi alat laboratorium? Jadi tujuannya itu adalah untuk mengetahui jumlah, kondisi, dan ketersediaan alat sehingga memudahkan pengelolaan dan penggunaan alat tersebut. Selanjutnya, apa fungsi inventarisasi dalam pengelolaan laboratorium? Jadi, fungsinya adalah untuk mempermudah pengawasan alat dan bahan serta mencegah kehilangan atau kerusakan. Nah, yang keempat itu, apa sih manfaat inventarisasi bagi kegiatan praktikum? Jadi dengan adanya inventarisasi pengelolaan laboratorium itu dapat mengetahui alat yang tersedia sehingga praktikum itu dapat dipersiapkan dengan baik. Nah, apa sih contoh penerapannya itu? Contoh penerapannya itu seperti laboratorium itu membuat buku inventaris alat laboratorium yang berisi daftar alat seperti mikroskop, tabung reaksi, gelas ukur, dan mencatat kondisi alat tersebut. Nah, bab 4 di sini yaitu pengadaan dan inventarisasi bahan atau alat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengadaan alat dan bahan laboratorium? Jadi pengadaan itu merupakan proses penyediaan atau membeli alat dan bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan praktikum di laboratorium. Yang kedua, apa sih tujuan pengadaan alat dan bahan di laboratorium? Nah, tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan praktikum sehingga kegiatan pelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, apa sih fungsi pengadaan dalam manajemen laboratorium? Jadi, fungsinya itu untuk memastikan bahwa alat dan bahan yang dibutuhkan tersedia sesuai dengan kebutuhan kegiatan laboratorium. Yang keempat itu, mengapa sih proses pengadaan harus dilakukan secara terencana? Nah, karena pengadaan yang terencana dapat menghindari pemborosan serta memastikan alat dan bahan yang dibeli benar-benar dibutuhkan. Nah, contoh penerapannya apa sih? Contoh penerapannya itu, jika di laboratorium akan melakukan praktikum pengamatan sel menggunakan mikroskop, maka laboratorium itu menyiapkan kaca objektif, kaca penutup, larutan pewarna, dan mikroskop sebelum praktikum dimulai. Bab 5 itu menjelaskan pemeliharaan dan perawatan. Apa sih yang dimaksud dengan pemeliharaan alat laboratorium? Jadi, pemeliharaan itu adalah kegiatan merawat dan menjaga alat laboratorium agar tetap dalam kondisi baik, dapat digunakan dalam waktu yang lama. Lalu, apa sih tujuan dari pemeliharaan alat laboratorium? Nah, jadi tujuannya itu adalah agar alat tetap berfungsi dengan baik dan tidak cepat rusak. Nah, apa sih fungsi pemeliharaan dalam kegiatan laboratorium? Fungsinya itu untuk menjaga kualitas alat serta memastikan alat dapat digunakan dengan aman saat praktikum. Lalu pertanyaan yang keempat itu, apa sih manfaat perawatan alat laboratorium secara rutin? Perawatan rutin itu dapat memperpanjang umur alat dan mengurangi resiko kerusakan atau kecelakaan saat digunakan. Nah, contoh penerapan itu, setelah menggunakan mikroskop, mahasiswa itu atau siswa harus membersihkan lensa dan menyimpannya kembali di tempat yang aman dan agar tidak rusak. Nah, bab 6 di sini ada administrasi aktivitas laboratorium. Apa sih yang dimaksud dengan administrasi aktivitas laboratorium? Nah, administrasi aktivitas laboratorium itu merupakan pencatatan dan pengelolaan semua kegiatan yang dilakukan di laboratorium, seperti jadwal praktikum, peminjaman alat, dan kegiatan penelitian. Lalu, apa sih tujuan administrasi kegiatan laboratorium? Nah, jadi tujuannya itu adalah untuk mengatur kegiatan laboratorium agar berjalan teratur dan terorganisir. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi pencatatan kegiatan laboratorium? Jadi, fungsinya itu untuk mendokumentasikan kegiatan praktikum sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan laporan. Nah, mengapa sih administrasi kegiatan laboratorium itu harus dilakukan dengan baik? Karena administrasi yang baik itu dapat membantu pengelolaan laboratorium menjadi lebih tertib dan memudahkan pengawasan kegiatan. Contoh penerapan itu, setiap kelompok praktikum yang meminjam alat
di laboratorium harus mengisi buku pinjaman alat sebelum menggunakan alat tersebut. Yang bab 7 itu menjelaskan dokumentasi dan laboratorium. Apa sih yang dimaksud dengan dokumentasi laboratorium? Nah, dokumentasi laboratorium itu adalah kegiatan menyimpan dan mencatat semua data atau informasi terkait dengan kegiatan laboratorium. Yang kedua itu apa sih tujuan pembuatan laporan kegiatan laboratorium? Nah, tujuannya itu adalah mencatat hasil kegiatan praktikum atau penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan. Nah, yang ketiga itu apa sih fungsi dokumentasi dalam laboratorium? Fungsinya itu sebagai arsip data, bahan evaluasi, serta sumber informasi untuk kegiatan laboratorium di masa yang akan datang. Yang keempat itu apa sih manfaat laboratorium bagi proses pembelajaran? Nah, laboratorium itu laporan itu membantu mahasiswa atau siswa memahami hasil praktikum dan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan kegiatan pelajaran. Nah, setelah praktikum selesai, mahasiswa itu membuat laporan praktikum yang berisi tujuan praktikum, alat dan bahan, langkah kerja, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Saya akan membahas bab 1 yang telah saya dapatkan, yaitu pengantar administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Sebelumnya, apa sih administrasi itu? Administrasi laboratorium itu adalah sistem pengelolaan yang mengatur kegiatan praktikum agar berjalan efektif, efisien, dan aman. Contoh penerapannya itu gimana sih? Yang pertama itu membuat buku inventaris alat dan bahan. Yang kedua, itu mahasiswa wajib menggunakan APD seperti jas laboratorium dan sarung tangan, kaos kaki. Yang ketiga itu pengecekan alat seperti mikroskop sebelum praktikum. Hal ini itu membantu praktikum berjalan lancar dan mengurangi resiko kecelakaan. Saya akan membahas kembali yang lebih rinci dari pembahasan sebelumnya, yaitu seperti pentingnya administrasi dalam laboratorium. Nah, tadi kan sudah dijelaskan. Nah, saya akan menjelaskan lagi bahwa administrasi yang efisien itu adalah kunci keberhasilan proses pembelajaran dan penelitian. Laboratorium itu kan bukan sekedar gudang alat, tapi tempat mahasiswa melakukan eksperimen untuk memahami konsep biologi gitu secara langsung. Nah, lalu apa saja sih aspek yang dikelola dalam administrasi ini? Yang pertama itu seperti pengelola alat, bahan, dan perawatan. Nah, kita tahu bahwa alat laboratorium itu mahal dan sensitif gitu. Administrasi yang baik itu kan mencakup pengadaan alat yang tepat, pemeliharaan rutin, hingga kalibrasi. Kenapa ini penting? Karena kan jika alat tidak terawat, hasil eksperimen tuh bisa salah, alat cepat rusak, dan tentu saja kan membuang biaya dalam konteks pendidikan dengan anggaran terbatas gitu. Kedua itu ada aspek keselamatan kerja atau safety gitu. Ini tuh poin paling vital lah. Laboratorium biologi ini tuh menggunakan banyak bahan kimia berbahaya kan. Nah, tanpa administrasi yang jelas, mulai dari cara penyimpanan, penggunaan, hingga pembuangan, nah resiko kecelakaannya kan sangat tinggi. Nah, administrasi itu memastikan ada SOP. Yang selanjutnya itu ada penggunaan teknologi informasi. Di era modern ini kan administrasi itu tidak boleh manual saja. Buku ini kan menekankan pentingnya penggunaan software atau sistem komputer untuk mengelola inventaris, jadwal, dan data. Manfaatnya apa sih? Nah, manfaatnya itu mengurangi kesalahan manusia, human error, data lebih akurat, pencarian lebih cepat, dan laporan tuh jadi transparan gitu. Yang keempat itu ada pengelolaan tenaga kerja. Siapa saja yang terlibat?
yang terlibat tuh ada mahasiswa, dosen, lalu laboran. Semuanya tuh punya peran. Laboran tuh harus terlatih, dosen harus mengawasi, dan mahasiswa itu harus patuh aturan. Pembagian tugas yang jelas ini menciptakan suasana belajar yang kondusif dan meminimalkan kesalahan. Yang selanjutnya tuh ada manajemen jadwal administrasi. Nah, ini juga mengatur waktu, jadwal yang rapi, memastikan tidak ada tumpang tindih gitu, pemakaian ruang dan alat, sehingga waktu dan sumber daya itu tidak terbuang sia-sia gitu. Selanjutnya ada pembahasan peran laboratorium dalam pendidikan biologi. Nah, selanjutnya itu kita bahas nih fungsi sebenarnya laboratorium ini tuh bagi kita. Yang pertama itu ada memfasilitasikan pembelajaran konkret. Nah, banyak tuh konsep biologi itu kan abstrak nih, seperti sel, DNA, mikroba, kan sulit tuh dipahami hanya lewat ceramah. Di laboratorium, mahasiswa itu bisa melihat, menyentuh, dan membuktikannya langsung. Itu membuat pemahaman jadi lebih mendalam gitu. Selanjutnya itu melatih keterampilan teknis dan ilmiah gitu kan. Nah, di sini tuh kita belajar pakai mikroskop, analisis data, sehingga tuh cara kerja yang presisi gitu. Ini tuh bakal keterampilan untuk dunia kerja nanti. Selanjutnya ada mengembangkan berpikir kritis dan problem solving saat eksperimen. Nah, kita tuh diajak untuk mengidentifikasi masalah, membuat hipotesis dan mencari solusi. Ini tuh melatih otak untuk berpikir analitis, bukan hanya menghafal gitu. Nah, selanjutnya ada mendukung penelitian dan ilmu pengetahuan. Laboratorium bukan cuma buat belajar, tetapi juga tempat lahirnya temuan-temuan baru di bidang kesehatan dan teknologi yang bermanfaat dan manusia gitu. 5. Melatih kerjasama tim soft skill. Nah, kebanyakan kan praktikum itu dilakukan berkelompok. Nah, ini tuh mengajarkan kita cara berkomunikasi, berbagi tugas, dan bekerja sama secara profesional. Nah, namun diingat, semua peran mulia ini tuh gagal total jika pengelolaannya itu buruk. Alat rusak, bahan habis, jadwal kacau, semua itu bisa menghambat proses belajar dan bahkan membahayakan keselamatan. Nah, ada tuh contoh penerapan praktis dalam kehidupan nyatanya tuh. Ada agar lebih mudah dipahami. Nah, kita tuh lihat contoh nyata lah penerapan materi di lapangan. Contohnya penerapan manajemen alat dan kalibrasi. Bayangkan kita menggunakan neraca analitik untuk menimbang bahan kimia. Nah, penerapan administrasi itu kan alat ini tuh punya kartu riwayat servis setiap 6 bulan sekali dikalibrasi agar tuh timbangannya akurat. Dampaknya nyatanya jika tidak ada administrasi perawatan, mungkin timbangan itu salah 0,1 gram aja gitu. Padahal kan dalam biologi selisih sekecil itu kan bisa mengubah hasil eksperimen secara drastis gitu kan, dan membuat data kita tuh jadi tidak valid gitu. Nah, contoh yang kedua itu ada penerapan kesalahan kerja. Misalnya kita menangani asam sulfat pekat gitu. Nah, penerapan administrasinya itu ada label berbahaya yang jelas, ada SOP cara memegang, dan wajib pakai APD gitu, jas, lab, sarung tangan, dan kacamata gitu. Nah, dampak nyatanya tuh jika tidak ada aturan ini kan bisa saja tuh bahan tumpah mengenai kulit atau baju dan menyebabkan luka bakar serius. Nah, administrasi di sini tuh berfungsi melindungi nyawa kita. Nah, contoh yang ketiga tuh ada penerapan teknologi informasi. Nah, saat dosen bertanya, stok gelas objek itu masih ada, berapa lagi nih? Nah, penerapan administrasinya kan laboratorium tinggal buka aplikasi atau database komputer gitu, langsung ketahuan tuh jumlahnya, tidak perlu buka lemari satu persatu. Dalam dampak nyatanya tuh pemesanan barang tuh jadi tepat waktu gitu, tidak ada cerita gitu bahan habis saat praktikum mau dimulai gitu. Nah, contoh yang keempat itu ada penerapan jadwal penerapan jadwal. Nah, bayangkan aja hari Senin ada 3 kelas yang mau praktikum. Penerapan administrasi itu kan ada jadwal yang terpampang jelas, kelas A jam 8, terus kelas B jam 10, ada jeda waktu kan buat bersih-bersih. Dampak nyatanya tuh kita bisa lihat suasana tuh jadi tertib, tidak rebutan alat, dan praktikum selesai gitu tepat waktu gitu kan. Pada bab 2 ini membahas mengenai teori
dasar administrasi laboratorium. Administrasi laboratorium itu mencakup perencanaan, pengorganisasian, terus pengendalian, evaluasi kegiatan laboratorium. Contoh penerapannya apa sih? Yaitu yang pertama mengatur jadwal, penggunaan mikroskop agar tidak dipakai 2 kelas sekaligus, lalu membuat daftar alat seperti spektrofotometer dan reagen yang tersedia, lalu mengatur anggaran pembelian tambahan. Saya akan menambahkan beberapa pembahasan di bab 2 ini. Tadi kan saya sudah menjelaskan, nah ini akan saya jelaskan lebih rinci lagi. Nah, kita kan membahas teori dasar administrasi laboratorium. Nah, itu kan sangat penting karena menjadi pondasi atau landasan berpikir kita dalam mengelola laboratorium dengan benar dan profesional sesuai standar yang ada di buku itu, yang sudah saya jelaskan tadi beberapa. Nah, saya tuh akan menambahkan seperti konsep administrasi dalam laboratorium. Seperti definisi administrasi laboratorium. Nah, awal-awal itu kan berdasarkan yang saya baca, yang kita pelajarin tuh administrasi laboratorium itu dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang melibatkan pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan laboratorium yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, tujuannya kan jelas untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran dan penelitian. Nah, jadi administrasi ini kan bukan cuma urusan tulis-menulis tuh, tapi kan mencakup pengelolaan sumber daya, peralatan, bahan, serta keselamatan kerja yang terorganisir. Nah, agar tujuan pendidikan tuh bisa tercapai secara optimal gitu kan. Nah, laboratorium itu sendiri kan tidak hanya tempat eksperimen, tapi juga ruang pengelolaan data, alat, dan aktivitas praktis biologi lainnya. Selanjutnya itu administrasi juga kan mencakup kegiatan operasional sehari-hari seperti mengelola inventaris barang, lalu membuat jadwal pemakaian alat, sampai memantau peralatan alat. Nah, kenapa sih ini tuh penting? Karena kan laboratorium biologi itu kan seringkali memiliki keterbatasan ruang dan peralatan. Nah, jika dikelola dengan baik, maka pemanfaatan sumber daya akan maksimal gitu kan. Laboratorium yang bagus itu tidak hanya soal alat canggih kan, tapi kan bagaimana alat tersebut itu bisa dipakai terus-menerus dan mendukung pengembangan keterampilan mahasiswa. Nah, selain itu kan administrasi juga mengatur peran manusia di dalamnya. Ada dosen, laboran, dan mahasiswa. Setiap orang kan punya tanggung jawab masing-masing tuh. Kalau administrasi kan tidak jelas dan struktur gitu. Tugas jadi berantakan, eksperimen bisa terhambat, dan yang paling bahaya kan potensi bahaya di laboratorium itu jadi meningkat gitu kan. Kalau administrasi itu tidak jelas gitu. Nah, administrasi lain yang tidak kalah pentingnya itu adalah pengelolaan anggaran. Nah, ada membeli alat dan bahan itu kan butuh biaya yang besar. Maka perencanaan pembelian harus hati-hati melihat kebutuhan, keamanan, dan ketersediaan dana. Yaitu harus memantau penggunaan dana agar efisien dan tidak boros. Nah, contoh penerapan praktisnya itu yang pertama itu ada penerapan perencanaan dan pengorganisasian. Bayangin aja nih, kita akan melakukan praktikum anatomi. Administrasi yang baik itu kan sebelum hari H sudah direncanakan kan alat apa aja nih yang dibutuhkan, siapa yang menyiapkan, dan bagaimana pembagian kelompoknya. Hasilnya kan saat praktikum dimulai itu semua siap, mahasiswa tinggal pakai, kegiatannya juga lancar gitu kan. Nah, jika buruk itu terjadi, kalau tidak direncanakan saat jam praktikum itu baru sadar pisau bedahku itu kurang, atau cawan Petri itu kotor gitu, kegiatan tuh jadi molor gitu kan, berjam-jam gitu. Nah, selanjutnya ada contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu misalkan
pengelolaan anggaran, dan kebutuhan laboratorium. Punya dana untuk membeli alat baru gitu kan. Penerapannya itu berdasarkan data administrasi kan terlihat tuh bahwa alat sentrifuge itu sudah sering rusak dan sangat dibutuhkan terlihat bahwa sudah sering rusak gitu kan, dan sangat dibutuhkan setiap minggu. Maka dana itu dipakai untuk membeli sentrifuge tersebut. Nah, dampaknya apa sih? Alat itu kan terpenuhi sesuai kebutuhan nyata, bukan membeli alat mahal yang cuma dipakai setahun sekali, yang akhirnya jadi pajangan gitu kan, dan buang-buang uang. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek penting dalam administrasi laboratorium. Nah, masuk nih ke pembahasan selanjutnya. Itu kan dijelaskan ada 3 pilar utama dalam administrasi: pengelolaan sumber daya, pengelolaan waktu, dan pengelolaan kegiatan. Yang pertama itu ada pengelolaan sumber daya. Ini tuh adalah aspek terpenting. Sumber daya meliputi alat, bahan, dan tenaga kerja. Alat dan bahan. Nah, alat dan bahan ini harus dikelola agar tidak rusak, tidak hilang, dan tidak terbuang sia-sia. Alat yang rusak itu bisa menghambat eksperimen. Bahan kimia kalau tidak diatur gitu kan, bisa kadaluarsa atau terbuang gitu, yang akhirnya menaikkan biaya operasional. Lalu pengadaan gitu, kita tuh harus membeli sesuai kebutuhan, tidak asal beli kan. Ini tuh disarankan melakukan analisis kebutuhan dulu. Sekarang juga kan disarankan tuh pakai sistem komputer gitu kan, untuk memantau stok agar data akurat dan tidak kekurangan barang saat dibutuhkan gitu kan. Lalu ada tenaga kerja. Setiap orang kan punya peran. Laboratorium itu bertugas menjaga alat agar siap pakai, dosen mengawasi jalannya praktikum. Nah, mahasiswa itu wajib patuh aturan. Pembagian tugasnya itu jelas, efisien itu kan bakal meningkat kan. Nah, lalu ada pengelolaan waktu. Laboratorium itu sibuk kan. Ada praktikum mahasiswa, ada penelitian dosen, ada waktu untuk kalibrasi dan perawatan alat lah sebagainya. Nah, penjadwal itu harus rapi agar tidak tumpang tindih lah istilahnya kan. Ada beberapa penjelasan mengenai ini. Nah, penggunaan software itu jadwalnya sangat membantu agar semua tahu kapan ruang itu tersedia gitu kan. Nah, penting juga mengatur waktu untuk kalibrasi alat seperti mikroskop atau spektrofotometer lah. Alat ini tuh harus dicek berkala gitu agar hasil ukur valid. Kalau tidak diatur waktunya kan alat itu kan bisa rusak dan hasil data jadi tidak bisa dipercaya gitu kan. Selanjutnya ada pengelolaan kegiatan. Semua aktivitas itu kan di lab itu harus diatur agar tidak saling ganggu gitu. Misalnya praktikum mahasiswa tidak boleh berbenturan gitu dengan penelitian dosen. Nah, lalu ada dokumentasi nih. Setiap kegiatan tuh harus dicatat, siapa yang pakai apa, yang dikerjakan, dan kapan waktunya. Nah, hasil eksperimen tuh harus terdokumentasi dengan baik untuk referensi dan evaluasi gitu kan. Nah, ada keselamatan. Nah, keselamatan itu dalam setiap kegiatan, keselamatan itu merupakan prioritas gitu kan. Prosedur yang harus dipatuhi gitu kan. APD wajib gitu. APD itu wajib dipakai, dan semua orang itu harus terlatih menangani bahaya gitu kan. Nah, jika semua aspek ini berjalan, laboratorium itu jadi efisien kan. Kesalahan eksperimen berkurang dan mahasiswa itu bisa fokus belajar tanpa pusing memikirkan masalah administrasi. Nah, ada nih contoh dalam penerapan praktis nih. Misal, contoh yang pertama itu manajemen sumber daya alat lah. Nih, kita mempunyai 20 mikroskop untuk 40 mahasiswa. Penerapannya itu ada administrasi yang mengatur pembagian.
dua orang satu alat misalkan, terus ada aturannya siapa pakai, dia yang bertanggung jawab nih. Nah kan hasilnya itu alat itu jadi terawat gitu kan, tidak ada yang saling lempar tanggung jawab kalau ada yang rusak. Contoh yang kedua itu misalkan ada manajemen waktu dan kalibrasi. Nah ada alat spektrofotometer yang mahal. Nah penerapannya itu di jadwal tertulis setiap tanggal 5 bulan tertentu. Alat dikalibrasi oleh teknis nih. Jadi pada hari itu kan tidak ada jadwal praktikum. Nah dampaknya itu alat itu selalu akurat gitu kan. Data hasil praktikum itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kan dampak positif nih. Nah yang ketiga nih, contoh yang ketiga itu ada manajemen kegiatan dan keselamatan. Saat praktikum itu menggunakan bahan korosif nih. Penerapannya dalam rencana kegiatan sudah tertuliskan wajib pakai sarung tangan dan kacamata lah istilahnya. Laboratorium itu kan menyiapkan APD nih. Dampaknya itu kan resiko cedera bisa diminimalisir kan, kegiatan itu berjalan dengan aman gitu kan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip administrasi yang efektif gitu kan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip administrasi yang efektif gitu kan. Nah, materi ini tuh membahas tentang prinsip-prinsip yang harus dipegang agar administrasi itu berjalan efektif gitu, yaitu kayak keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Nah, ada keteraturan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Nah, yang pertama itu ada keteraturan, orderliness, yang artinya semua kegiatan terstruktur dan terorganisir gitu. Pengelolaan waktu, jadwal, dan perawatan alat berjalan sistematis. Tidak ada unsur kebetulan atau asal-asalan. Dengan keteraturan alat dan bahan bisa digunakan gitu, efisien gitu kan. Selanjutnya ada keterbukaan. Ini tuh soal komunikasi. Informasi itu kan harus jelas dan bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan. Nah, dosen, laboran, dan mahasiswa harus tahu kan prosedur apa yang berlaku, bahan apa yang berbahaya, dan bagaimana aturan mainnya. Data laporan juga harus terbuka untuk evaluasi agar kita tahu kinerja lab selama ini bagaimana gitu kan. Selanjutnya ada akuntabilitas. Ini tuh soal tanggung jawab. Setiap orang itu harus bisa mempertanggungjawabkan tugasnya. Penggunaan alat dan bahan itu harus tercatat rapi. Kalau ada masalah bisa diacak gitu kan, siapa yang bertanggung jawab. Nah ini tuh penting agar laboratorium itu berjalan dengan jujur dan profesional. Nah ada contoh, saya akan memberikan contoh penerapan praktisnya itu seperti keteraturan, contohnya rak alat diberi label nama barang. Nah setiap alat kan punya tempat kembali nih yang tetap, jadi kalau mau ambil atau simpan rapi dan cepat. Keterbukaannya itu jadwal pemakaian lab itu ditempel di pintu atau di-upload di grup lah, jadi semua orang tahu jam berapa lab kosong atau penuh, tidak ada rebutan ruangan jadikan atau dikonfirmasi gitu, jam sekian, hari sekian dipakai atau tidak gitu kan, ada tuh konfirmasi dari kelas-kelas lain. Lalu ada akuntabilitas. Ada buku peminjaman alat. Saat mengambil itu kan harus tanda tangan nama dan NIM dulu, NPM atau nama dan NIM gitu. Kalau alat kembali dalam keadaan rusak, bisa ditelusuri siapa yang terakhir pakai dan tanggung jawab gitu kan. Pada bab 3 ini membahas mengenai inventarisasi sarana dan prasarana. Apa sih inventarisasi itu? Yaitu proses pencatatan alat dan bahan atau seluruh alat dan fasilitas laboratorium. Metodenya itu bisa sistem komputer, sistem manual, menggunakan buku inventaris. Contoh penerapannya itu memberi kode alat seperti M-BIO 001, lalu menempel berkode pada alat. Yang selanjutnya melakukan pengecekan kondisi ruang laboratorium secara rutin. Di sini tuh ada tambahan
pencatatan dan pengkodean. Yang pertama itu kita masuk ke poin utama, yaitu pencatatan dan pengkodean. Nah, itu tuh adalah fondasi. Kalau pencatatannya itu berantakan, maka pengelolaannya pasti akan kacau balau. Nah, di sini tuh ada metode pencatatan inventaris sarana dan prasarana. Ada dua cara utama yang bisa dilakukan, seperti sistem berbasis komputer yang sudah dijelaskan kan. Ini tuh adalah cara yang paling umum dan disarankan digunakan saat ini. Saya akan menjelaskan lebih rinci lagi, lebih jelas lagi. Nah, seperti cara kerjanya, semua data, alat, bahan, dan fasilitas dicatat secara digital, otomatis, dan terintegrasi dalam satu sistem atau software gitu. Nah, kelebihannya itu memudahkan pengelola untuk memantau kondisi alat dan status penggunaannya secara real time atau langsung terupdate saat itu juga. Nah, ada data jadi lebih akurat, rapi, dan mudah diakses kapan saja. Nah, saat mengurangi kesalahan manusia seperti human error, seperti salah tulis atau lupa mencatat, sehingga efisiensi kerja meningkat drastis. Nah, ada fungsi berkelanjutannya itu, seperti sistem ini juga tuh bisa mencatat frekuensi pemakaian alat. Jadi kita tahu alat mana yang sering dipakai dan mana yang jarang. Dari data ini tuh pengelola bisa memprediksi kapan alat itu perlu diservis, diganti, atau bahkan jika jarang dipakai bisa dialihkan fungsinya agar tidak mubazir gitu. Nah, ada khusus bahan kimia. Nah, ini tuh poin sangat penting dalam komputer, sangat membantu dalam pendataan bahan kimia berbahaya. Kita bisa mencatat jumlah stok, tanggal kadaluarsa, dan cara penyimpanannya dengan rinci. Lalu kenapa sih penting? Nah, ini tuh agar terhindar dari kecelakaan akibat pakai bahan kadaluarsa atau salah simpan. Selain itu juga memudahkan kita mematuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh regulasi gitu. Nah, integrasi teknologi canggihnya itu sistem ini tuh bisa digabung dengan berkode gitu. Setiap barang ditempel label, lalu tinggal di-scan gitu kan. Datanya itu langsung update otomatis gitu kan. Nah, apa keuntungannya itu? Kita itu bisa tahu persis lokasi barang ada di mana. Nah, memudahkan saat audit atau pengecekan barang, serta meminimalisirkan gitu resiko barang hilang atau resiko rusak tanpa diketahui. Nah, sistem ini juga tuh membuat manajemen jadi lebih transparan gitu. Dosen, laboran, bahkan mahasiswa dengan izin bisa melihat data apa saja yang terlihat, sehingga pengawasan itu jadi lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada sistem manual. Nah, selain cara canggih tadi, ada juga cara manual. Seperti cara kerja nih, mencatat langsung di buku inventaris atau kertas, lalu diperbarui secara berkala. Nah, penggunaannya tuh, cara ini tuh masih cocok digunakan untuk laboratorium skala kecil yang jumlahnya itu, alat dan bahannya itu tidak terlalu banyak. Nah, kelemahannya apa sih? Akan memakan waktu lebih lama. Tulisan tangan itu bisa tidak terbaca dan lebih rentan salah catat. Nah, solusinya itu apa sih? Karena kelemahannya itu, maka harus dilakukan verifikasi atau pengecekan ulang secara rutin agar data yang tertulis itu sesuai dengan kenyataan di lapangan. Contoh penerapan praktisnya itu, contoh yang pertama itu ada penerapan sistem komputer. Bayangkan di sebuah komputer atau berkode gitu kan. Bayangkan di sebuah laboratorium besar ada ribuan alat. Nah, praktiknya itu kan setiap Microsoft punya tag berkode gitulah. Saat mau dipakai laboran, tinggal scan di layar komputer, langsung tercatat alat nomor berapa, misalnya 005 dipakai oleh kelas A, tanggal sekian gitu. Nah, manfaatnya itu kalau ada alat yang rusak, mudah dilacak
siapa terakhir dipakai. Selain itu kan sistem bisa memberi notifikasi stok alkohol sisa 5 liter sehingga segera pesan lagi gitu, atau alat ini tuh sudah waktunya kalibrasi bulan ini gitu. Nah, contoh yang kedua itu penanganan bahan kimia, ada bahan asam sulfat dan formalin. Nah, apa sih praktiknya itu? Misalkan di data inventaris tertulis jelas bahan ini tuh beracun dan korosif gitu. Simpan di lemari besi bagian bawah. Manfaatnya itu petugas jadi sangat waspada saat mengambilnya gitu. Dan sebelum kadaluarsa sudah ada rencana pembelian baru agar tidak kosong saat dibutuhkan. Nah, contoh yang ketiga itu ada sistem manual di laboratorium sekolah sederhana. Praktiknya itu ada buku besar inventaris. Setiap selesai praktikum, ketua kelompok itu menulis nama, tanggal, dan kondisi alat di buku itu. Syaratnya itu laboratorium itu harus rajin mengecek ulang isi lemari dengan catatan di buku setiap akhir bulan agar data itu tidak meleset gitu. Lalu ada sistem pengkodean alat dan bahan. Nah, setelah dicatat, langkah selanjutnya itu adalah memberi kode. Sistem pengkodean ini tuh kuncinya ada di kata memudahkan. Tujuannya itu agar setiap barang punya identitas unik. Jadi tidak perlu baca nama panjangnya. Cukup lihat kodenya, sudah tahu itu apa, letaknya di mana, dan nomornya berapa. Ada jenis-jenis pengkodean. Yang pertama itu ada sistem alfanumerik. Nah, ini tuh caranya klasik tapi sangat efektif, menggunakan kombinasi huruf dan angka. Contoh, M besar strip BIO strip 001. Lalu M besar sama dengan mikrobiologi, terus ada BIO sama dengan biologi, lalu ada 001 sama dengan nomor urut pertama. Nah, kegunaannya itu memudahkan pengelompokan alat kategori sama ditaruh di rak sama. Nah, mengurangi kebingungan saat mencari barang. Nah, selanjutnya itu ada sistem teknologi berkode. Seperti yang dibahas tadi, kodenya itu berbentuk garis-garis atau chip elektronik. Nah, isi kodenya itu bisa lebih banyak, bisa menyimpan data lengkap tentang sejarah alat tersebut. Saat di-scan, data langsung muncul di layar komputer, sangat cepat dan presisi gitu. Nah, manfaat pengkodean khususnya pelacakan real time. Nah, kita tuh tahu posisi alat dan kondisinya. Perawatan bisa tahu gitu kapan alat itu harus diservis. Nah, keamanan bahan kimia, misalkan kode pada botol bahan kimia itu bisa membuat info bahaya. Jadi siapa saja yang ngambil langsung tahu, oh ini tuh mudah meledak, hati-hati gitu. Nah, dalam manajemen anggarannya itu dari kode dan data penggunaannya itu kita tahu barang mana yang boros atau sering rusak. Jadi anggaran tahun depan tuh bisa direncanakan dengan tepat, tidak buang uang gitu. Lalu contoh praktisnya itu ada di contoh penerapannya aja lah. Kode alfanumerik gitu. Di rak penyimpanan tertulis K strip BIO gitu. Artinya tuh rak ini tuh khusus kimia biologi gitu. Jadi kalau cari alat ukur, lihat kodenya, misalnya AU strip BIO strip 010, langsung tahu kan, cari di rak A gitu ukurannya. Terus mahasiswa baru pun tidak akan salah taruh alat karena panduannya tuh jelas gitu. Nah, contoh penerapan kode keamanan pada botol bahan kimia itu selain nama bahan atau kode warna dan simbol bahaya, nah ada kode merah sama dengan tuh kayak mudah terbakar, atau kode hitam itu sama dengan beracun. Nah, praktiknya itu
petugas itu langsung tahu cara menyimpannya itu tanpa harus dibaca buku tebal dulu gitu. Nah, selanjutnya ada pendataan kondisi ruangan, meja, kursi, dan peralatan. Nah, selain alat dan bahan, kita juga harus mendata fasilitas penunjang lainnya. Ini sering dianggap sepele, mudah sangat berpengaruh pada kenyamanan dan keamanan kerja. Nah, ada teknik pendataan kondisi ruang dan fasilitas lainnya. Gimana caranya? Yang pertama itu ada inspeksi visual berkala gitu. Ini tuh teknik paling dasar. Petugas atau pengelola datang langsung melihat kondisi fisik, seperti yang diperiksa meja, kursi, seperti meja kerja, kursi, dinding, lantai, pintu, jendela. Tujuannya itu mendeteksi kerusakan kecil sejak dini. Misalnya ada paku mencuat, lantai retak, atau meja yang goyang. Lalu kalau dibiarkan kan bisa membahayakan pengguna atau mengganggu eksperimen. Lalu ada memeriksa fasilitas penunjang, tidak hanya bangunan gitu, tapi juga ventilasi, apakah sirkulasi udara lancar. Nah, ini tuh penting agar uap bahan kimia itu cepat hilang gitu. Lalu ada pencahayaan. Nah, apakah lampu cukup terang? Nah, kalau gelap kan resiko salah langkah atau salah mengambil bahan tinggi. Semua ini tuh demi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Lalu ada pemanfaatan dan teknologi. Data hasil pemeriksaan fisik ini tuh bisa dimasukkan ke sistem komputer. Jadi kalau ada meja yang rusak, langsung diinput gitu di sistem. Lalu sistem itu akan memberi peringatan agar segera diperbaiki atau diganti gitu. Nah, ini tuh membantu mengelola, memprioritaskan mana yang harus diperbaiki duluan yang sifatnya darurat. Nah, contoh penerapan praktisnya itu yang pertama itu ada pengecekan secara rutin setiap hari Jumat sore gitu. Petugas lab itu melakukan pengecekan misalnya, lalu ditemukan nih ada kunci pintu belakang macet dan lampu di sudut ruangan itu mati. Nah, tindakannya itu seharusnya segera dimasukkan ke daftar perbaikan sebelum dipakai Senin pagi. Itu sudah diperbaiki semua, jadi tidak menghambat kegiatan. Lalu contoh kedua itu ada kondisi meja kerja. Meja laboratorium itu terlihat mulus, tapi saat dicek ada bagian yang melengkung atau catnya itu melupas karena terkena bahan kimia. Nah, seharusnya itu tindakannya segera dicat ulang atau diganti, karena meja yang tidak rata bisa membuat gelas ukur itu atau tabung reaksi bergeser dan jatuh pecah. Lalu contoh yang ketiga itu ada ventilasi dan suhu. Untuk penyimpanan bahan tertentu atau alat elektronik sensitif, suhu ruangan itu harus stabil. Nah, pengecekannya itu termometer itu di dinding dicek harian. Jika suhu terlalu panas, AC atau kipas harus dinyalakan agar alat tidak cepat rusak dan bahan itu tidak cepat kadaluarsa. Nah, itulah penjelasan dari bab 3. Intinya itu inventarisasi itu bukan sekedar mencatat nama barang, tetapi mencakup bagaimana kita mengatur data, memberi identitas, memantau kondisi, hingga menjaga fasilitas bangunan agar tetap layak dipakai gitu. Nah, dengan sistem pencatatan dalam pengkodean yang baik, laboratorium itu akan menjadi tempat yang tertib, aman, efisien, dan semua sumber dayanya itu bisa dimanfaatkan sebanyak mungkin. Lalu bab 4 ini membahas
pengadaan dan inventarisasi alat dan bahan. Pengadaannya itu dilakukan melalui beberapa tahap seperti analisis kebutuhan, perencanaan pengadaan, evaluasi pemasok, lalu pemeriksaan barang. Contoh penerapannya itu menghitung kebutuhan mikroskop untuk beberapa kelas, lalu menggunakan data penggunaan bahan praktikum tahun sebelumnya. Selanjutnya mengecek barang yang datang sesuai pesanan. Lalu bab 5 itu manajemen pemeliharaan dan perawatan. Ada pemeliharaan yang dilakukan untuk menjaga alat tetap akurat dan berfungsi dengan baik. Jenis pemeliharaannya itu yaitu preventif, korektif, prediktif. Contoh penerapannya itu seperti membersihkan mikroskop secara rutin, mengkalibrasi spektrofotometer setiap 3 bulan, mencatat riwayat perawatan alat dalam logbook. Lalu bab 6 di sini membahas administrasi aktivitas laboratorium. Administrasi aktivitas itu meliputi seperti jadwal praktikum, peminjaman alat, logbook penggunaan bahan. Ada contoh penerapannya itu seperti mengisi formulir peminjaman alat, mencatat penggunaan bahan kimia, lalu mengatur jadwal praktikum agar tidak bentrok. Nah, di sini tuh ada beberapa penjelasan tambahan seperti penentuan jadwal praktikum dan penggunaan ruangan. Seperti pengaturan jadwal praktikum. Nah, pengaturan jadwal praktikum itu merupakan salah satu aspek utama dalam administrasi laboratorium karena berkaitan langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan laboratorium. Nah, dalam kegiatan laboratorium, praktikum itu tidak hanya melibatkan satu kelas aja, tetapi kan bisa melibatkan banyak kelas, kelompok, bahkan mata pelajaran yang berbeda dalam satu waktu tertentu. Nah, oleh karena itu, penyusunan jadwal praktikum itu tuh harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan terstruktur dan mempertimbangkan berbagai faktor dalam materi yang dijelaskan, bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun jadwal praktikum itu seperti meliputi jumlah kelas atau kelompok praktikum. Kan semakin banyak jumlah kelas, maka juga kan semakin kompleks penyusunan jadwalnya gitu. Nah, setiap mendapatkan kesempatan yang adil untuk menggunakan laboratorium, jenis praktikum yang dilakukan setiap praktikum itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada praktikum yang membutuhkan waktu singkat, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama karena prosedurnya itu kan lebih kompleks gitu. Durasi waktu praktikumnya juga durasi waktu praktikum, waktu pelaksanaan harus disesuaikan gitu dengan kebutuhan kegiatannya gitu. Jika waktu terlalu singkat, praktikum itu kan tidak akan maksimal. Jika terlalu lama juga akan mengganggu jadwal kelompok lain. Nah, ketersediaan laboratorium dan fasilitas laboratorium itu biasanya kan terbatas. Nah, sehingga harus digunakan secara bergantian. Nah, oleh karena itu, jadwal itu harus disusun agar tidak terjadi tumpang tindih penggunaannya. Selain itu, koordinasi antara pengelola laboratorium dengan guru atau dosen sangat diperlukan. Hal ini itu bertujuan agar semua pihak memahami jadwal
yang telah dibuat dan dapat menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan jadwal tersebut. Nah, jika jadwal tidak disusun dengan baik, maka akan muncul berbagai masalah seperti bentroknya penggunaan laboratorium, keterlambatan praktikum, terus kurangnya kesiapan alat dan bahan, terganggunya proses pembelajaran. Sebaliknya, jika jadwal disusun dengan baik, maka kegiatan praktikum itu menjadi lebih tertib. Semua kelompok itu mendapatkan kesempatan yang sama. Nah, penggunaan alat dan bahan juga menjadi lebih efisien gitu. Serta kegiatan belajarnya juga menjadi lebih optimal. Dengan demikian kan jadwal praktikum itu bukan hanya sekedar daftar waktu, tapi juga kan merupakan alat pengendali kegiatan laboratorium agar berjalan sesuai rencana. Selanjutnya ada pengaturan penggunaan ruangan laboratorium. Selain jadwal, aspek penting lainnya dalam administrasi laboratorium adalah pengaturan penggunaan ruang. Nah, laboratorium itu memiliki keterbatasan dalam hal luas ruangan, terus jumlah meja dan fasilitas, kapasitas maksimum pengguna. Nah, oleh karena itu penggunaan ruang itu harus diatur dengan baik agar kegiatan praktikum itu dapat berjalan dengan nyaman, aman, terus efektif. Nah, penggunaan ruang laboratorium itu mencakup beberapa hal berikut ini. Yang pertama itu penyesuaian kapasitas penggunaan. Jumlah penggunaan itu harus disesuaikan dengan kapasitas ruang laboratorium. Nah, jika jumlah penggunaan melebihi kapasitas, maka akan terjadi kepadatan dalam ruangan, lalu kesulitan bergerak saat praktikum, terus meningkatkan risiko kecelakaan. Nah, karena itu, jika jumlah siswa banyak, maka perlu dilakukan pembagian menjadi beberapa kelompok atau sesi. Nah, yang kedua itu ada pengaturan tata letak atau layout. Nah, tata letak ruang laboratorium itu harus dirancang sedemikian rupa agar memudahkan aktivitas praktikum, memberikan ruang gerak yang cukup, dan menjaga keselamatan pengguna. Misalnya, jarak antar meja praktikum itu tidak terlalu rapat, alat dan bahan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau. Jalur evakuasi itu tetap dibuka. Nah, selanjutnya itu ada pembagian ruang berdasarkan fungsi. Jika memungkinkan, ruang laboratorium itu dapat dibagi berdasarkan fungsi seperti area praktikum, area penyimpanan, alat dan bahan, area persiapan. Nah, hal ini tuh bertujuan agar kegiatan menjadi lebih terorganisir dan tidak saling mengganggu. Nah, selanjutnya itu ada pengaturan alur kegiatan. Nah, penggunaan ruang itu juga harus memperhatikan alur aktivitas seperti masuk dan keluar ruangan, pengambilan dan pengembalian alat, terus pembuangan limbah praktikum. Alur yang tidak teratur dapat menyebabkan kekacauan dan meningkatkan resiko kecelakaan. Nah, dengan pengaturan ruang yang baik, maka laboratorium itu akan menjadi lebih nyaman, terus digunakan lebih aman bagi pengguna, lebih mendukung proses pembelajaran, penguatan, dan keterkaitan antar konsep. Nah, jika dilihat secara menyeluruh, pengaturan jadwal dan pengaturan ruang laboratorium itu saling berkaitan erat. Nah, jadwal yang baik tanpa didukung pengaturan ruang yang baik tetap akan menimbulkan masalah. Begitu juga sebaliknya. Nah, keduanya itu merupakan bagian dari sistem administrasi laboratorium yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas, lalu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, menjaga keselamatan pengguna. Administrasi laboratorium pada dasarnya itu adalah proses
perencanaan, yaitu menyusun jadwal dan kebutuhan pengorganisasian, untuk mengatur penggunaan ruang dan fasilitas. Lalu pelaksanaan, nah itu menjalankan praktikum sesuai rencana pengendalian, lalu memastikan semua berjalan dengan baik. Jika keempat proses ini berjalan dengan baik, maka kegiatan laboratorium itu akan berlangsung secara optimal. Nah, lalu ada contoh penerapan praktisnya di laboratorium. Yang pertama itu penjadwalan tuh bergilir. Kelas dibagi menjadi beberapa sesi. Setiap sesi memiliki waktu yang berbeda-beda. Ini kan memastikan semua siswa itu mendapatkan kesempatan praktikum. Lalu ada pembagian sekelompok kecil. Satu kelas itu dibagi menjadi kelompok yang berisi 4-5 orang. Setiap kelompok itu menggunakan alat secara bergantian. Ini tuh mengatasi keterbatasan alat dan ruang. Nah, selanjutnya ada pengaturan meja praktikum. Nah, meja diatur berjajar dengan jarak yang cukup. Setiap kelompok memiliki area kerja masing-masing. Nah, ini tuh meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Lalu ada penggunaan jadwal terpampang. Nah, jadwal ditempel di depan laboratorium, semua pengguna dapat melihat dan menyesuaikan. Ini tuh mengurangi kesalahpahaman jadwal. Lalu ada simulasi alur praktikum. Nah, sebelum praktikum itu siswa dijelaskan alur kegiatan mulai dari masuk, penggunaan alat hingga keluar. Ini tuh menghindari kebingungan saat praktikum berlangsung. Lalu ada pengawasan oleh pengelola atau laboran, memastikan jumlah siswa itu sesuai kapasitas, mengontrol penggunaan alat dan bahan. Nah, ini tuh menjaga ketertiban dan keselamatan. Jadi administrasi aktivitas laboratorium ini khususnya dalam hal penentuan jadwal praktikum dan pengaturan penggunaan ruang merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan praktikum. Terus ada dengan administrasi yang baik, kegiatan itu menjadi lebih teratur, penggunaan fasilitas itu lebih efisien, lalu resiko kecelakaan itu dapat diminimalkan serta tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara optimal. Nah, sebaliknya, tanpa administrasi yang baik, kegiatan laboratorium akan berjalan tidak teratur, menimbulkan konflik, penggunaan dan berpotensi membahayakan pengguna. Oleh karena itu, pengelolaan jadwal dan ruang itu harus dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan berkelanjutan. Bab 7 yang membahas dokumentasi dan laporan. Dokumentasi itu sangat penting untuk komunikasi dan pengarsipan data di laboratorium. Contohnya itu surat permintaan bahan, surat laporan penelitian, pengarsipan dokumen fisik dan digital. Dokumentasi itu membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laboratorium. Nah, kita sudah membahas dari bab 1 sampai bab 7. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen administrasi laboratorium pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.